Halo, assalamualaikum. Kemarin tiba-tiba datang Pak Pos ke rumah dan minta pembayaran pajak ya. Jadi ternyata saya dikirim sama Hailow lagi sebuah smartwatch terbaru mereka namanya Hailow RS3. Kemarin pajaknya saya disuruh bayar Rp219.000. Katanya kisaran harga dari smartwatchnya nyampe 1 juta lebih dikit ya. Dan kalau ngelihat di sini saya sempat baca, ini adalah Hailow LS04 nama lainnya. Jadi kan LS01 udah ada, 02 sudah ada, 03 saya belum nemu ya. Langsung ke 05 waktu itu kan. Kemudian yang Hailow RT itu 05S, dan RS3 ini adalah Hailow LS04. Yang menarik adalah, nih, di bagian sini, saya lihat AMOLED screen. Jadi layarnya sudah layar AMOLED, mantap nih. Smartwatch Hailow pertama yang pakai layar AMOLED dengan waterproof sampai dengan 5 atm, tekanan di bawah airnya, dan juga sudah punya GPS, High Precision GPS. Lalu, dia juga punya sleep monitoring, all day heart rate monitoring, sama workout modes-nya ada 14. Oke. Dan kita akan baca parameter teknisnya. Hailow RS3 namanya, modelnya Hailow LS04 betul. Dengan baterainya 230 mAh, Li-ion baterainya, kemudian inputnya 5 volt, setengah ampere. Water dan dashboardnya 5 atm tadi, working temperaturnya 0 sampai 40 derajat Celcius dan menggunakan Bluetooth 5.0. Ini dari Xiaomi.com tuh emailnya, Yupin Export. Webnya Yupin Lab ya. Bener berarti Hailow ini ada hubungannya dengan Xiaomi. Oh, jadi ini bolong ya si kotak depannya, dan langsung penampakan si watchnya nih yang punya dua penampakan seperti itu. Kayaknya keren ya dibandingkan yang garis-garis di luarnya ini. Penampakan yang garis di luar ini tidak membuat saya tertarik tadinya. Tapi lihat foto yang di sini saya jadi tertarik nih. Oke, kita akan buka. Wow, ini dia smartwatchnya. Itu pakai stiker ya, ini bisa dilepas. Dan di sini kita ada lihat aksesorisnya ya. Oke, kayaknya sudah semua ya. Isi di dalam paketnya segini aja. Ada user manual. Kita akan lihat aplikasi apa yang digunakan. Hailow Fun ya nama aplikasinya nih. Jadi nanti tinggal pairing. Dan ini dock charge-nya. Kita akan buka ya, bulat seperti ini dengan kabel langsung yang cukup tebal kabelnya ya, dan tidak terlalu panjang. USB Type A. Tidak ada branding apa-apa di dock charge-nya. Dan ini dia smartwatch-nya. Sudah terpasang strap-nya. Oke, strap-nya terlihat generik ya. Cuma ada sedikit apa ini. Jadi ada yang ketinggiannya berbeda di tengah. Dan di ring-nya ada tulisan Hailow. Ring-nya dari rubber juga. Buckle-nya sepertinya plastik. Apa logam ya? Logam, Neng. Logam. Sorry. Kita akan pukul-pukul. Ya, logam, bakalnya logam ya. Dan ini dia penampakan sisi belakang dari Hailow RS3. Ya, plastik. Kalau dari suaranya plastik. Di situ ada sensornya besar dengan beberapa lampu juga. Dan ini strapnya lebarnya 22 mm, ada tulisannya. Nah, ini yang bagus ya. Smartwatch sekarang sudah pada ngasih tahu lebar dari strapnya. Dan ini strapnya gampang dilepas. Tinggal gini aja udah terlepas, dan pastinya universal strapnya karena si besi pengait di watchnya, di modulnya menonjol keluar seperti ini, jadi akan mudah buat kamu cari strap penggantinya. Sejujurnya strapnya membosankan sih kelihatannya bagi saya, tapi feelsnya enak, di kulit lembut, kesat juga ya, nggak glossy dan lentur. Oke, tidak terasa aneh di kulit, lembut, asik. Dan kita akan nyalakan dari tombol atasnya. Ini kalau saya lihat bezelnya masih tebal ya, buat sebuah smartwatch bulat seperti ini. Oke, Hailow. Dan kita akan segera pairing. Hailow Fun, ini udah saya install tadi. Sekarang kita tambahkan device baru dari ini nih, ada buat scan QR code. Dan kita scan QR code dari Hailow RS3 ini. Oke, dia langsung mendeteksi tipenya apa. Dan sekarang connecting. Biasanya dia akan minta konfirmasi pairing ya di sini ya. Tuh.
bagus nih. Jadi nggak asal pair-pair aja kayak kebanyakan smartwatch murah. Ini nggak murah sih ya, karena ini AMOLED layarnya. Dibandingkan LS01 dan LS02 tetap lebih mahal sih jauh kayaknya. Tapi saya belum cek harga di Indonesia ya. Sekarang kita lihat interaksi dari smartwatch ini. Kalau misalkan di swipe dari atas ke bawah, maka muncul toggles. Dan ini ada screen brightness, levelnya adalah 1, 2, 3, 4. Di 2 aja kayaknya udah cukup ya. Ada Do Not Disturb, ada Find Phone, sama setting. Swipe dari bawah ke atas ternyata buat menu atau aplikasi lengkap ya. Biasanya kan buat notifikasi tuh. Ini enggak. Kalau dari kiri ke kanan, masuk ke breathing exercise. Ada weather juga. Kemudian ada pengukur waktu tidur. Ada heart rate. Ada ini, rekap data aktivitas yang sudah dilakukan. Dan kembali ke watch face. Oke, sirkular. Dan kalau dari watch face, tekan ini buat mematikan layar. Kalau smartwatch lain kebanyakan bisa menggunakan palm buat matiin layar ya. Jadi ditutup pakai pergelangan telapak tangan, mati layarnya. Ini enggak. Kemudian kalau ditekan tombol yang bawah dari watch face, maka akan masuk ke mode sport atau exercise-nya. Ada 14 mode: jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gimnastik, basketball, football, rowing, open water swimming, dan swimming pool. Jadi bisa dipakai berenang juga ya. Mantap. Sekarang kita back lagi dan kita lihat aplikasi atau menu lengkapnya. Ada stat, ini yang tadi ada kalau kita swipe ke pinggir juga. Heart rate, udah ada angkanya. Kemudian SpO2, blood oxygen juga ada. Sport yang tadi ya, sports mode, dan ini data dari olahraga yang sudah kita lakukan. Kemudian ada weather. Weather ini harus kita setting dari aplikasi Hailovan-nya dulu kayaknya, lokasinya. Sleep, ini juga sudah ada tadi di shortcut ketika kita swipe ke pinggir. Dan ini dia, untuk baca notif ke sini ya. Kalau kita lihat, warnanya menurut saya vivid sih, stand out juga. Walaupun tetap bagian hitamnya jauh lebih banyak, karena kalau panelnya AMOLED, di yang warna hitam tuh pixelnya mati, makanya interface-nya dibuat dark seperti ini, biar hemat baterai sih biasanya. Dan ini ada remote music player juga, musik control ya. Sepertinya tidak ada storage di smartwatch ini. Kemudian ada stopwatch, ada countdown timer, default ada 1, 5, dan 10 menit, tapi bisa custom juga, jam, menit, detik ada lengkap ya. Kemudian Find Phone, getar-getar smartphone-nya. Kayaknya karena emang lagi mode vibrate si smartphone-nya, jadi nggak bunyi. Lalu terakhir ada breath training, ya, breath exercise. Jadi buat latihan pernafasan. Cukup simpel menunya, sedikit esensial, yang penting-penting saja. Dan kita lihat untuk setting yang hanya ada dari toggles ya. Di menu lengkap tadi tidak ada setting. Pertama watch face. Oke, dan hanya ada 2 watch face bawaannya. Ini yang tadi, ini yang lebih keren. Oke, itu ada jumlah langkah, hari, 75, 25, 50, ini apa ya? Kayaknya cuma angka penunjuk persentase kali ya. Tapi ada kalori terbakarnya, mungkin nanti si lingkarannya akan memenuhi sisi yang tengah itu kalau aktivitas sudah dilakukan. Dan ini 6, 17, ini bulan dan tanggal ya. Lalu ada persentase baterai di atas. Oke, ini rada cepat banget screen timeout-nya. Lalu kita masuk kembali ke setting. Brightness, ini tadi sudah di toggle juga ada 4 level. About, power off, dan recovery. Benar-benar simple, esensial menunya, tidak ada yang lain-lain. Kita ceklah nanti harganya. Kita lihat dulu nih fitur di aplikasi Hailovan-nya. Pertama ada dial setting. Nih, di online ada watch face yang bisa di-download juga. Ada 9, tumben, nggak terlalu banyak. Kemudian ada custom dial juga. Ini bisa pakai foto kita ganti-ganti warna teksnya. Oke. Kemudian ada health monitoring. Wow. Your watch does not support heart monitoring function. Sayang sekali. Kalau heart rate-nya bisa di set auto atau manual, tapi nggak ada pilihan ininya ya,
frekuensi atau jaraknya berapa menit sekali. Lalu message notice, kita bisa pilih aplikasi apa saja yang mau di forward notifikasinya. Ini ada template-nya dari dia. QQ kan nggak ada di handphone saya sebetulnya. Tapi bisa diaktifkan SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, Instagram, Viber, KakaoTalk, sama Vkontakte. Dan dia juga bisa per aplikasi ya, dipilih aplikasi mana saja yang mau forward notifikasinya. Oke, di ND mode bisa di-set jam berapa, kamu nggak mau si smartwatch-nya getar-getar kalau ada notif. Alarm clock bisa ditambahkan dari smartphone doang, dari smartwatch-nya tidak bisa. Sedentary reminder ada juga, pengingat waktu kalau kamu kelamaan duduk. Kemudian juga raise to wake ada. Nah ini dia, screen time out-nya tadi 5 detik doang. Kita tambahkan jadi 15 detik dan time format bisa diatur 24 jam atau 12 jam. Dan ini buat weather synchronization. Nah sekarang nanti akan muncul nih di smartwatch-nya tadi ya, karena tadi kayaknya belum ambil data lokasinya. Terakhir ada setting buat ngecek version, kalau mau reset dari sini juga bisa, dan ada firmware update. Oke, sudah latest version. Watch face-nya juga dikit. Dan belum ada yang full color. Kebanyakan masih mengandalkan warna hitam di watch face-nya biar lebih hemat daya. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan. Kalau keren sih keren. Warna hitam dan bulatannya juga smooth, sleek banget. Build quality-nya terasa solid. Kalau bagian atasnya logam, bagian bulatan bawahnya aja yang bukan logam. Kemudian bakalnya logam, rubber di strapnya juga lembut, enak di tangan. Oke, kita akan lihat lagi di menu lengkap tadi, weather ya. Oh, kita ke pinggir aja. Kayaknya di sini ada. Nih ada weather, jadi 4 hari. Hari ini dan 3 hari ke depan. Oke, ini heart rate. Dan saya penasaran mengukur ini, blood oxygen. Start. Udah ada angkanya. Oke, diulang. Tadi 94 kurang. Yang bagus itu 95 minimal. 85, 86. Serius? Rendah? 87, 88. Oh, oke. Persentasenya 99% blood oksigennya ya, kadar oksigen dalam darahnya. Yang 88, 86 tadi naik turun itu adalah heart rate-nya. Diukur berbarengan. Oke, saatnya kita cari harga dari Hilo RS3 ini. Pertama di Topet dulu. Apakah sudah ada yang jual? Ya. Jadi harganya nggak nyampe 1 juta sebetulnya ya. Jadi kemarin harga di pos bea cukai waktu penetapan pajak ketinggian kayaknya. Entah dia ngambil harga dari luar negeri kali ya. Di AliExpress biasanya dia cari harganya. Ini sudah ada yang jual di Tokopedia, pre-order sih masih. Berapa hari kita lihat pre-ordernya? 7 hari. International version RS3 LS04 sama. Jadi sudah ada GPS, sudah AMOLED, dan harganya Rp769.000. Kita coba cari di Shopee sekarang. Biasanya suka ada seller yang jual langsung dari luar ya. Oh sama, Rp769.000. Ini dari Star Seller dari Jakarta Barat. Dan pre-order juga dikirim dalam 7 hari. Berarti kurang lebih pada janjian ya. Harganya di Rp769.000 masih pre-order. Overall sih buat harga segitu masih worth banget. Dari tadi saya ngomongnya kan kalau di atas sejuta gara-gara angka dari Pak Pos. Ternyata 769.000 bisa masuk ke daftar rekomendasi, terutama buat kamu yang pengen sebuah smartwatch yang layarnya AMOLED dan juga punya GPS. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, menunya menurut saya terlalu simpel sih buat sebuah smartwatch di level harga segitu. Tapi buat yang butuhnya cukup, cuma buat butuh heart rate, kemudian SPO2, alarmnya harus dari smartphone, nambahinnya ya nggak masalah kali ya. Weather juga ada kok di sini. Cuma watch face-nya semoga nanti makin banyak aja, karena sekarang cuma ada 2 plus 9 dari online, jadi 11 ya. Semoga nanti pilihannya lebih banyak lagi. Inilah dia Hilo RS3, sebuah smartwatch baru dari Hilo dengan layar AMOLED, punya GPS, bezelnya masih cukup tebal.
Tapi kece sih bulatnya, mantap, keren. Oke, siap. Silakan buat yang tertarik, link pembelian ke Tokopedia sama Shopee yang tadi kita munculin harganya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.